Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Untuk itu, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, duduk yang tenang, yang sopan, lipat tangan, marilah kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, karena atas penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan, kami semua masih ada dalam keadaan sehat. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu. Kami bawa setiap kehidupan kami bawa setiap hati kami. Kami rindu mau menyembah Engkau, kami rindu mau meninggikan Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak beribadah dalam satu ruangan yang sama Tuhan, tetapi ketika kami datang di hadirat-Mu dengan sungguh-sungguh, kami percaya Engkau akan memberkati kami dengan berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau memuji-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik, mari kita naikkan satu pujian. Biar lewat pujian ini kita menyatakan rasa syukur kita. Mari kita sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Adik-adik, mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertakhta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita menaikkan pujian. Mari kita semua sama-sama naikkan pujian ini, sama-sama katakan, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik,
kita naikkan pujian ini dari awal dengan lebih semangat lagi ya adik-adik. Biarlah kemanapun kita pergi, kita selalu beserta Yesus. Sebab Yesus selalu menyertai kita. Mari sama-sama katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari sama-sama kita naikkan pujian. Sama-sama kita katakan, ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Adik-adik, kita naikkan pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita sama-sama katakan, ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
Terima kasih banyak Tuhan. Yes, benar Tuhan, bahwa hidup kami hanya ditentukan oleh perkataanmu, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Bila apa yang kami dengar Tuhan, kami mau melakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau tuntun kami, Engkau ajar kami, bimbing kami Tuhan. Biar semakin hari hidup kami semakin benar dan hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Kakak harap juga adik-adik dimanapun adik-adik berada, adik-adik mau menerapkan protokol kesehatan. Nah adik-adik, nggak kerasa ya, sekarang kita sudah masuk di bulan Februari loh, di tahun yang baru ini. Adik-adik ada yang tahu nggak ya, bulan Februari itu identik dengan bulan apa? Bulan Februari itu identik dengan bulan kasih, karena di bulan Februari ada hari Valentine. Jadi di bulan ini tuh identik dengan kasih, dengan rasa sayang. Tapi adik-adik, bukan hanya di bulan Februari kita harus memberikan kasih atau rasa sayang kepada orang sekitar kita. Tapi setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap jam, kita harus mau memberikan kasih bagi orang di sekitar kita. Bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi teman kita, bahkan bagi orang yang gak kita kenal sekalipun. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan yang bertemakan kasih. Adik-adik buka Alkitab adik-adik ya, di 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai ke 13. 1 Korintus 13 ayatnya yang pertama sampai ke 13. Kita mau baca bersama-sama ya adik-adik. Demikian firman Tuhan. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi, nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah adik-adik, pasti adik-adik sudah tidak asing lagi dengan kata kasih. Karena kita kalau di gereja atau saat kita mendengarkan firman Tuhan, itu sering sekali kita mendengarkan kata kasih.
Juga di lagu-lagu sekolah minggu kita adik-adik, di lagu-lagu gereja, itu banyak banget lagu-lagu yang memiliki lirik tentang kasih. Mungkin adik-adik pernah berpikir seperti itu. Kenapa ya kok di lagu-lagu sekolah minggu aku banyak sekali lirik-lirik tentang kasih? Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya alasannya kenapa? Nah adik-adik, alasannya kenapa? Karena kasih itu sangat penting bagi kehidupan kita. Tuhan itu mau ingatkan kita melalui firman yang kita dengar, melalui lagu-lagu yang kita dengar, bahwa kasih itu sangat penting di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena tanpa kasih, semuanya itu akan sia-sia adik-adik. Seperti tadi yang dikatakan di ayat yang pertama, ayat yang kedua, di sini tuh dikatakan, kalau misalnya, intinya seperti ini adik-adik, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sebesar apapun iman kita, kalau kita tidak punya kasih dalam kehidupan kita, semuanya itu akan sia-sia adik-adik. Karena begitu pentingnya kasih dalam kehidupan kita, sampai-sampai Tuhan katakan di ayat yang ke-13, di 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Di sini Tuhan tekankan, Tuhan katakan, dan Tuhan ajarkan kepada kita bahwa kasih ini begitu besar atau begitu pentingnya sampai-sampai dia itu yang terbesar di antara iman dan juga pengharapan adik-adik. Seperti yang kakak katakan tadi, kalau kita memiliki iman yang besar tapi kita tidak memiliki kasih, maka iman tersebut tidak berguna atau sia-sia. Dan kalau kita memiliki pengharapan yang besar tapi kita tidak memiliki kasih sedikit pun, maka pengharapan kita juga akan sia-sia adik-adik. Bahkan adik-adik tahu kan kita memiliki Allah yang memiliki kasih begitu besar dalam kehidupan kita. Sampai ada lagu yang mengatakan Allah itu kasih. Seperti yang dikatakan di Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kita buka sama-sama ya adik-adik. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini tuh saking besarnya atau begitu besarnya kasih Allah bagi setiap kita, bagi anak-anaknya, bagi umat manusia, sampai-sampai Allah itu mau merelakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menebus setiap dosa kita adik-adik, untuk menebus setiap dosa manusia. Nah, kita harus belajar dari Allah adik-adik, kita harus belajar dari Tuhan. Kalau Tuhan kita memiliki kasih yang begitu besar, kenapa kita sebagai anak-anaknya tidak bisa memiliki kasih yang begitu besar dalam kehidupan kita kan? Nah, di sini kita belajar sama-sama adik-adik untuk mau memberikan kasih, untuk mau mempunyai kasih dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai anak-anak terang adik-adik. Bulan lalu kita sudah sama-sama belajar tentang anak-anak terang kan adik-adik, tentang menjadi garam dan menjadi terang. Nah, di sini kita sebagai anak-anak terang, kita diingatkan Tuhan lagi adik-adik. Kalau sebagai anak-anak terang, kita itu harus mau memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Karena seperti yang dijelaskan di bulan lalu, anak-anak terang itu selalu menjadi teladan dimanapun dia berada, menjadi contoh dimanapun dia berada. Nah, kalau kita sebagai anak-anak terang memiliki kasih dalam kehidupan kita, kita dapat menjadi contoh bagi orang lain. Oh, dia memiliki kasih loh, dia tuh orangnya benar-benar mengasihi orang banget loh. Wah, dia emang benar-benar nih anak-anak terang nih, dia anak-anak Tuhan nih. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, kita sebagai anak-anak terang, kita itu harus dapat menjadi contoh bagi sekitar kita, bagi orang lain, bagi tetangga kita, bahkan bagi teman-teman kita. Nah adik-adik, pada hari ini kita mau sama-sama belajar tentang ciri-ciri kasih. Kita mau sama-sama baca sekali lagi ya. Ini yang terakhir kok kita membacanya. Nah, kita mau buka di 1 Korintus 13, ayatnya yang keempat. Ayatnya cuma dikit kok, nanti kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 13, ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu,
ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, adik-adik, di sini ciri-ciri kasih yang pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa kasih itu sabar. Adik-adik pasti tahu dong apa arti sabar. Nah, di sini itu Tuhan ingatkan kepada kita anak-anak Tuhan, kalau kita memiliki kasih dalam kehidupan kita, kita itu harus mau sabar, tidak boleh marah-marah. Walaupun kita di situ posisinya sudah kecewa, kita di situ posisinya sudah kesel banget, tapi Tuhan ingatkan dan Tuhan ajarkan bahwa kita itu harus mau bersabar adik-adik. Misalnya contohnya ya, ketika adik-adik punya barang, terus barang adik-adik tadi itu dihilangkan oleh teman adik-adik. Nah, di dalam kondisi seperti itu, adik-adik harus mau bersabar. Adik-adik tidak boleh marah-marah. Karena kita kan sebagai anak-anak terang, kita menjadi contoh bagi orang lain. Kalau kita bersabar, orang lain itu akan melihat bahwa kita itu benar-benar anak-anak terang. Dan orang lain akan melihat bahwa, wah, dia benar-benar hidup di dalam Tuhan ya. Hebat dia. Walaupun barangnya dihilangkan oleh temannya, tapi dia tidak marah loh. Wah, aku salut sama dia. Kita bisa menjadi contoh atau teladan bagi orang lain. Nah, selanjutnya di sini yang kedua, yaitu kasih itu murah hati. Nah, adik-adik tahu kan apa itu murah hati? Kita itu harus mau berbagi, kita itu harus mau menolong orang lain. Kita itu tidak pilih-pilih orang lain ya, siapa yang kita mau tolong gitu tidak boleh. Nah, di sini adik-adik siapa yang hari Senin kemarin ikut fellowship? Nah, kalau adik-adik yang ikut fellowship, pasti adik-adik mendengarkan kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, adik-adik masih ingat nggak sih tentang kisah itu yang disampaikan oleh kakak-kakaknya melalui firman di fellowship kemarin? Nah, di sini dikatakan ceritanya ya, singkat ceritanya adik-adik. Jadi, pada saat itu ada orang yang kerampokan lalu dipukuli habis-habisan sampai orang tersebut sekarat adik-adik, dalam kondisi sekarat. Nah, orang tersebut terlantar di pinggir jalan. Tapi tidak ada satupun orang yang mau menolong orang tersebut. Sampai-sampai ada imam dan juga orang Lewi yang lewat tapi mereka tidak mau menolong dia. Padahal seperti yang kita tahu, seorang imam dan juga seorang Lewi pasti orang yang takut akan Tuhan kan. Seorang imam itu kan dia mengerti firman Tuhan, dan juga seorang Lewi dia orang yang melayani di bait Tuhan. Otomatis dia adalah orang yang takut akan Tuhan, tetapi pada hari itu dia memilih untuk tidak menolong orang tersebut. Sampai-sampai ada satu orang yang menolong, yaitu orang Samaria. Padahal adik-adik tahu orang Samaria itu adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Dia itu intinya itu seperti dia itu orang yang tidak percaya. Nah, tapi di situ dia mau menolong orang yang dirampok tersebut. Dia memberikan contoh yang baik bagi kita untuk dapat kita pelajari dan kita terapi dalam kehidupan kita untuk mau menolong orang yang tidak dikenal sekalipun. Dia memiliki rasa atau memiliki sikap yang murah hati, yaitu mau menolong orang tersebut. Padahal dia juga tidak kenal dengan orang yang dirampok itu. Sampai-sampai dia mau membayar untuk penginapannya kan. Nah, adik-adik, di sini kita sama-sama belajar dari orang Samaria tersebut bahwa kita itu dalam kehidupan kita harus mau bersikap murah hati seperti yang Tuhan ajarkan di 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat tadi. Adik-adik, di sini yang ketiga tentang ciri-ciri kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kasih tidak cemburu. Nah, kakak kasih contoh ya, misalnya adik-adik memiliki teman yang mempunyai handphone baru, atau adik-adik memiliki teman yang punya PS5. Nah, di sini Tuhan ajarkan kepada kita itu tidak boleh cemburu dan iri hati kepada teman kita adik-adik. Hanya karena kita belum dibelikan oleh orang tua kita atau kita tidak dibelikan oleh orang tua kita, di sini kita tidak boleh cemburu adik-adik kepada teman kita. Karena adik-adik tahu nggak sih, cemburu atau iri hati itu bisa menjadi dosa loh dalam kehidupan kita. Seperti adik-adik masih ingat nggak ya, kisah tentang Kain dan Habel? Pada saat itu Kain cemburu kepada adiknya Habel. Sampai-sampai Kain membunuh adiknya.
Kain membunuh Habel. Nah, di sini adalah salah satu contoh bahwa cemburu atau iri hati itu dapat menjadi dosa dalam kehidupan kita, adik-adik. Maka dari itu, Tuhan ingatkan kepada kita, kalau kita mempunyai kasih dalam kehidupan kita itu harus membuang jauh-jauh rasa cemburu atau iri hati di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat, ciri-ciri tentang kasih, yaitu kasih tidak sombong. Adik-adik tahu dong sombong itu kayak gimana kan? Nah, di sini Tuhan ingatkan, Tuhan tekankan kepada kita, Tuhan tegur setiap kita bahwa kalau kita sebagai anak-anak terang, kita memiliki kasih dalam kehidupan kita itu tidak boleh sombong, adik-adik. Jadi misalnya contohnya, kita ini sebagai anak-anak yang berprestasi di sekolah, kita dibangga-banggakan oleh teman-teman kita dibangga-banggakan oleh guru-guru kita dibangga-banggakan oleh orang tua kita. Nah, di sini kita harus memiliki sikap yang mau rendah hati. Kita tidak boleh sombong. Hanya karena kita berprestasi, jangan sampai kita tidak mau berteman dengan teman kita yang tidak berprestasi atau belum berprestasi. Nah, di sini kita harus menjadi contoh atau kita harus memiliki sikap yang baik. Kita harus mau berteman dengan mereka yang memang belum berprestasi. Jadi kita sebagai anak-anak terang, kita itu sebaiknya juga mau berteman dengan mereka agar kita bisa mengajari mereka, agar kita bisa sama-sama berprestasi, adik-adik. Jadi kita dapat menjadi teladan, kita dapat menjadi contoh. Orang-orang akan melihat kita seperti, wah, dia itu sudah pintar, tapi dia tidak sombong ya. Malah dia mau mengajari temannya yang belum bisa. Wah, dia hebat ya, keren dia. Memang benar-benar dia anak-anak Tuhan. Seperti itu, adik-adik. Nah, adik-adik, pada hari ini kita sudah sama-sama selesai mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sama-sama belajar mengenai ciri-ciri kasih. Adik-adik masih ingat kan? Pastinya masih ingat dong, masa sudah lupa? Yang pertama tadi apa? Kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Yang keempat, kasih itu tidak sombong. Nah, biar kiranya setiap firman yang adik-adik dengar dapat membuat adik-adik semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah di dalam Tuhan. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama tutup dalam doa, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sebab pada hari ini Tuhan masih izinkan kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan masih izinkan kami ditegurkan oleh firman-Mu. Biar firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan dapat tertanam dalam hati kami Tuhan, dapat bertumbuh, berkembang dan juga berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami semakin lebih mengenal Engkau lagi, semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dan kami dapat hidup kudus, menjadi anak-anak terang yang takut akan Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan Tuhan, yang mau melakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan semakin mengajarkan kami untuk memiliki kasih dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Tuhan berikan kesehatan bagi papa, mama, adik, kakak, semua keluarga kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan jauhkan, Tuhan selalu lindungi setiap kami, Tuhan jauhkan daripada virus-virus yang ada ya Tuhan. Kami juga mau berdoa, biar kiranya vaksin yang ada Tuhan dapat diperbanyak lagi Tuhan, dapat segera kami pakai Tuhan untuk dapat melindungi diri kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami anak-anak Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.